Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas 12 MIPA CI1 akan mempresentasikan pola-pola hereditas. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Ceni Handayani dan rekan-rekan saya. Nama saya Anisawati Arya Pranata. Nama saya Farida Nur Imani. Nama saya Paramita Sukaramelia. Nama saya Zahra Kalica Kuncoro. Mari kita lanjutkan ke presentasi kita yang akan disampaikan oleh Naramita. Yang pertama ada pautan. Pautan adalah beberapa gen yang saling berpisah saat proses pembentukan gamet, disebabkan gen-gen tersebut terletak dalam kromosom yang sama. Contohnya adalah dilakukan persilangan antara tanaman ercis bunga ungu polen lonjong dengan tanaman ercis bunga merah polen bulat. Pertama, dihasilkan bunga yang berwarna ungu dan lonjong. Setelah itu, lakukan kembali persilangan antara sesama F1. Ternyata ada pautan. Karena adanya pautan itu, maka terjadi perbandingan fenotip 3 ungu lonjong banding 1 merah bulat. Selanjutnya, ada pautan seks. Pautan seks merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen tertentu yang selalu terdapat pada kromosom seks. Adanya pautan seks menyebabkan suatu sifat muncul hanya pada jenis kelamin tertentu. Ada dua jenis pautan seks, yaitu pautan X dan pautan Y. Contoh-contoh dari pautan seks yang pertama ada hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit genetik yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pendarahan ketika terluka akibat kurangnya faktor pembukaan darah. Yang kedua ada buta warna. Buta warna adalah penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan warna merah dengan biru atau kuning dengan hijau, disebabkan oleh gen resesif CB atau colorblind. Selanjutnya ada anodontia, adalah kelainan yang dibawa oleh kromosom X dan muncul dalam keadaan resesif. Kelainan ini menyebabkan penderita tidak memiliki gigi atau ompong. Yang terakhir ada hypertrichosis. Hypertrichosis merupakan sifat keturunan berupa tumbuhnya rambut di bagian tertentu dari daun telinga, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Selanjutnya ini ada contoh dari anodontia atau yang tidak memiliki gigi atau ompong. Dan ada contoh dari hypertrichosis. Seorang perempuan menikah dengan laki-laki hypertrichosis. Bagaimana kemungkinan sifat-sifat anak yang dilahirkannya? Dari hasil perhitungan, didapatkan bahwa seluruh anak perempuan akan normal dan seluruh anak laki-laki mengalami hypertrichosis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pindah silang. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Pada saat itu, satu buah kromatid akan membelah menjadi 2. Peristiwa pindah silang umumnya terjadi pada organisme seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekombinasi gen, yaitu penggabungan dari sebagian gen induk jantan dengan sebagian gen induk betina pada saat proses fertilisasi. Sehingga menghasilkan susunan pasangan gen yang berbeda dari gen-gen induknya. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung nilai persentase rekombinasi dari hasil terjadinya pindah silang. NPS sama dengan jumlah rekombinasi dikali 100% dibagi dengan jumlah rekombinasi ditambah jumlah rekombinasi parental. Berikut adalah gambar proses terjadinya pindah silang. Selanjutnya ada contoh kasus. Hasil persilangan antara mangga besar manis, B besar, B kecil, M besar, M kecil, dengan mangga kecil asam, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil, memperoleh hasil sebagai berikut. Besar asam 150, besar manis 750, kecil manis 100, kecil asam 500. Mari kita tentukan nilai pindah silangnya. Di sini diketahui bahwa mangga besar manis dan mangga kecil asam adalah parentalnya. Sedangkan mangga besar asam dan mangga kecil manis merupakan rekombinan. Jadi nilai pindah silangnya adalah 16,67%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada gen letal. Apa itu gen letal? Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Gen letal menyebabkan kematian pada individu yang masih embrio atau baru lahir. Berdasarkan sifat dan pengaruhnya, gen letal dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Nah, gen letal dominan menyebabkan kematian pada keadaan homozigot dominan.
Pada keadaan heterozigot, umumnya penderita hanya mengalami kelainan. Berikut contoh kasusnya. Ayam redep adalah ayam yang memiliki kaki dan sayap pendek. Dalam keadaan homozigot dominan, ayam mati. Jika heterozigot, ayam hidup tetapi memiliki kelainan pada kaki dan sayap pendek. Sedangkan homozigot resesif, ayam normal. Di sini ada hasil persilangannya, yaitu bisa kita lihat parental 1, itu R besar R kecil jantan dengan R besar R kecil betina. Dari hasil persilangannya dapat kita ketahui perbandingan rasio fenotipnya itu ada 1 letal, 2 ayam redep, dan 1 normal. Selanjutnya ada gen letal resesif. Gen letal resesif menyebabkan kematian jika berada dalam keadaan homozigot resesif. Pada keadaan heterozigot, individu normal tetapi pembawa gen letal. Contoh kasusnya seperti kelainan albino pada tanaman jagung. Bila homozigot A kecil akan menyebabkan gen letal atau albino. Sebab klorofil tidak akan terbentuk sama sekali pada zigot sehingga kecambah akan segera mati. Tanaman heterozigot A besar A kecil akan mempunyai daun hijau kekuning-kuningan, tetapi akan hidup terus sampai dapat menghasilkan buah dan biji jadi tergolong normal. Bisa dilihat hasil persilangannya, yaitu ada A besar, 1 jagung hijau tua, A besar A kecil, 2 jagung hijau muda, A kecil sampai dengan 1 albino. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, A besar dengan A besar A kecil itu termasuk golongan normal. Jadi perbandingan rasio fenotipnya yaitu 3 normal berbanding dengan 1 albino. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang golongan darah. Golongan darah pada manusia ini berbeda-beda. Nah, penentuan golongan darah ini ditentukan dengan 3 sistem. Ada sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Yang pertama ini penggolongan darah sistem ABO. Golongan darahnya ada golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah A memiliki genotip IAIA dan IAIO, golongan darah B memiliki genotip IBIB dan IBIO, golongan darah AB memiliki genotip IAIB, dan golongan darah O memiliki genotip IOIO. Contohnya, seorang laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan perempuan yang bergolongan darah O. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah pada anak-anak mereka? Yang pertama, kita tahu golongan darah AB ini punya genotip IAIB, berarti gametnya IA dan IB. Lalu perempuannya bergolongan darah O, memiliki genotip IOIO yang berarti gametnya IO. Lalu kita silangkan akan menghasilkan IAIO dan IBIO. Jadi masing-masing kemungkinan golongan darah anaknya ini, golongan darah A dan golongan darah B dengan masing-masing persentasenya 50%. Selanjutnya, penggolongan sistem darah MN. Nah, penggolongan sistem darah MN ini ada golongan darah M, N, dan MN. Golongan darah M ini memiliki genotip IMIM, golongan darah N memiliki genotip ININ, dan golongan darah MN memiliki genotip IMIN. Contohnya, seorang perempuan golongan darah N menikah dengan laki-laki bergolongan darah MN. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Golongan darah M memiliki genotip ININ yang berarti gametnya IN, dan laki-lakinya bergolongan darah MN yang kita tahu berarti genotipnya IMIN dan memiliki gamet IM dan IN. Lalu kita silangkan, maka kemungkinan golongan darah pada anak-anak mereka ini golongan darah MN atau golongan darah N yang masing-masing persentasenya 50%. Selanjutnya, penggolongan darah sistem berdasarkan Rhesus. Tipe Rhesus itu ada Rhesus positif dan Rhesus negatif. Rhesus positif itu R besar H kecil, R besar H kecil, dan R besar H kecil, R kecil, H kecil. Kalau Rhesus negatif ini R kecil, H kecil, R kecil, H kecil. Contohnya, seorang laki-laki bergolongan darah A, heterozigot, Rhesus negatif, menikah dengan perempuan golongan darah O, Rhesus positif, heterozigot. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anak mereka? Golongan darah A heterozigot berarti IAIO, dengan Rhesus negatif berarti R kecil, H kecil, R kecil, H kecil, disilangkan dengan perempuan bergolongan darah O, berarti IOIO, dengan Rhesus positif, heterozigot, berarti R besar H kecil, R kecil, H kecil, lalu gametnya ada IA, R kecil, H kecil, lalu IO, R kecil, H kecil, dan untuk perempuannya gametnya ada IO, R besar H kecil, dan IO, R kecil, H kecil. Lalu kita silangkan, maka kemungkinan golongan darah anak-anak mereka itu ada golongan darah A positif, A negatif, O positif, dan O negatif yang masing-masing persentasenya memiliki 25%. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.